Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan Embul Surgawi pada pagi hari ini. Mari kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema penyembuhan luka batin. Firman Tuhan terambil di dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayatnya 31 dan 32. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus Yesus telah mengampuni kamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, kesempatan pagi yang indah ini kami boleh bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin, buka hati kami sehingga kami mengerti apa yang menjadi maksud rencana Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus yang akan menguasai hati setiap kami ya Tuhan, untuk mendengar dan melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beban yang paling berat di dalam hati manusia adalah menanggung kepahitan dan luka-luka batin yang disebabkan oleh peristiwa masa lampau. Pada umumnya dari masa kanak-kanak hingga dewasa, berbagai peristiwa traumatik membentuk luka-luka batin kita. Ada luka batin masa kecil yang dibawa sebagian orang seumur hidupnya, yaitu rasa takut akibat ditinggalkan, diabaikan, ditolak, dihina, dikhianati, dan diperlakukan tidak adil. Contoh, seorang yang mengalami luka batin akibat pengalaman masa kecilnya ketika ditinggalkan oleh orang tuanya bekerja di luar negeri sebagai TKI. Ia dititipkan bersama kakek dan neneknya. Perasaan ditinggal dan diperlakukan seperti itu membuat dirinya menjadi luka batin di dalam kehidupannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana agar bisa pulih dari luka batin? Yang utama harus melakukan dan melepaskan pengampunan bagi mereka yang membuat dirinya sakit hati. Di dalam Injil Matius 6 ayat 14 dan 15 dikatakan bahwa kalau kita menekankan untuk saling mengampuni di dalam kesalahan kita. Karena jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Yakin dan percayalah, ketika kita memberikan pengampunan, kita beroleh damai sejahtera. Beroleh damai sejahtera dan memerdekakan hati kita dari rasa pahit, kepahitan yang kita alami. Takut, sakit hati, seperti Kristus yang telah membuktikan kasih-Nya dengan mengampuni kita. Kristus telah mengampuni dosa kita. Marilah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih yang tanpa batas untuk mengampuni dan memaafkan. Pernyataan kasih itu disampaikan oleh Tuhan Yesus. Marilah nyatakan kasih pengampunan kepada orang yang membuat pahit hati kita. Meskipun tidak mudah, kita harus berjuang untuk melepaskan luka-luka batin masa lalu, sehingga luka batin yang kita alami
sejak kecil kita melepaskan pengampunan. Kita harus mengampuni seperti Bapa di surga mengampuni kita. Karena Tuhan Yesus terlebih dulu mengampuni dan kita juga harus mengampuni. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk pengampunan yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami juga dapat mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami, yang membuat sakit hati, yang menjadi luka di dalam hati setiap anak-anak Tuhan. Kami dapat mengampuni karena Tuhan Yesus terlebih dulu mengampuni kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan, untuk kasih yang Tuhan sudah berikan. Kami dapat mengasihi, kami dapat mengampuni orang yang membuat kepahitan dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kemeterekan kebenaran firman-Mu ini di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.